wartawan, sahabat-sahabat media untuk bertanya. Dan di ujung sana ya sudah ada yang mau bertanya satu orang ya. Kita kasih kesempatan untuk 3 orang dulu. Yang kedua siapa? Oke. Oh, yang sebelah sini dulu, maaf. Ini ada panitia ternyata ngasih kesempatannya sini dulu nanti ya Mas Arul ya. Dan oke, kita kasih kesempatan dulu. Silahkan mungkin dengan boleh disebutkan nama, asal sekolah, asal media maksud saya, dan pertanyaannya maksimal 2 pertanyaan dan ditujukan kepada siapa ya, silakan. Terima kasih Mas, saya Gito Kowo dari Warta Kota. Saya suka Mas Anggi ketika menampilkan gambar di awal dan di pertengahan, meskipun gambarnya menarik Mas, coklat-coklat gimana gitu ya gambarnya itu, auranya itu udah muncul dari awal. Meskipun di pertengahan atau di akhir itu CGI-nya menurut saya agak mengganggu ya, meskipun ya itu bagian dari cerita. Mas Anggi barangkali semakin mudahkah ketika Anda menggunakan CGI ini untuk film Kanzab? Maksud saya kenapa tidak coba natural Mas Anggi sampai akhirnya memutuskan menggunakan teknologi ini. Kemudian apa namanya, ketika ceritanya juga pesannya juga bagus Mas Anggi, artinya bukan menakuti orang yang kemudian beribadah sholat terutama, tapi bagaimana melawan iblis ini ketika orang sholat, terutama itu sih pesan yang saya tangkap. Mudah-mudahan juga yang nonton juga nggak terlalu takut datang ke bioskop nonton Kanzab. Pertanyaan tadi Mas Anggi, CGI itu apakah juga menjadi kendala ketika Anda berkarya lewat Kanzab? Kemudian buat Pak Deraj, Kanzab ini karena salah satu setan spin-off-nya Makmum barangkali ya Pak ya. Barangkali nanti Mas Anggi bisa ditarik lagi untuk memfilmkan film-film setan yang lain. Itu kan tadi ada banyak sekali Pak Deraj ya. Artinya kalau mau bikin universe bisa, karena setannya banyak. Ada kepikiran itu nggak sih Pak? Ada tadi Pak Deraj juga sempat bilang proyek dengan Mas Anggi kan banyak panjang. Apakah ini salah satu bagian rencana Bapak untuk menambah universe Makmum? Terus buat Yasamin aktingnya memang auranya juga mistis banget. Kalau udah syuting horor dapat dia ketika berapa hari juga adegan super pocongnya, meskipun itu menyeramkan tapi dapat dia. Satu terakhir bahwa Kanzab adalah salah satu film yang sangat Indonesia banget. Artinya Ustadz itu kalau di pemuka agama, kalau di Indonesia barangkali harus menang sama yang namanya iblis itu loh Mas. Jangan sampai kalah gitu loh. Kalau kalah barangkali orang-orang Indonesia bisa protes. Kok Ustadz bisa kalah? Kok Romo pendeta bisa kalah sama iblis? Nanti dipertanyakan pekerjaan mereka. Jadi Kanzab menurut saya luar biasa. Mudah-mudahan beruntung di bioskop nanti. Amin. Oke, kalau gitu biar nggak lupa lagi ya pertanyaan-pertanyaan apa, boleh langsung dijawab aja. Pertanyaan pertama silahkan mungkin. Ya, tentang CGI ya. Ya. Pada awalnya waktu lagi saya baca skenario-nya dan kita bahas, kita develop skenario dengan Bapak Deraj. Memang dari awal juga Pak Deraj pengennya itu pakai praktikal, mau syuting dengan real gitu kan. Tapi saya dan tim produksi kita diskusi, mungkin kita belum pernah bisa nemuin animal control gitu ya, orang yang biasa menangani binatang baik di dalam negeri maupun di mancanegara, di internasional, yang bisa bikin ular keluar dari mulut ya. Terus habis itu masuk ke mulut orang lain, terus narik ular dari dalam badannya dia keluar. Terus ularnya berantem. Nah, ini belum pernah ada yang bisa bikin sih gitu kan. Maksudnya kalau ular beneran itu kan ya. Terus disuruh ngeliatnya ke sini ya, kayaknya nggak mungkin juga sih gitu kan. Terus dengan ribuan gagak disuruh terbang bareng-bareng, muter-muter kayak agak susah sih gitu, nyuruh binatang gitu kan ya. Jadi ya kita gunakan teknologi CGI itu sendiri gitu. Jadi emang harus pakai CGI, kalau nggak emang ya hampir impossible gitu. Mungkin belum bisa gitu, kecuali emang ada orang yang bisa ngomong sama binatang gitu ya, kayak Nabi Sulaiman mungkin, kita nggak tahu. Jadi emang harus pakai CGI dan ya
emang di masalahnya di Indonesia emang banyak keterbatasan ya, terutama di teknologi. Tentang kita to be fair, emang kita belum sebesar Hollywood lah untuk CGI-nya, dan ya kita juga, saya dari dulu udah minta ke segala macam lembaga pemerintah untuk ayo dong support dong bikin render farm sendiri di Indonesia gitu kan, minta kebijakan untuk mendukung lebih gitu kan, gimana Indonesia bisa menyamai kualitas luar negeri gitu kan dalam CGI-nya gitu kan. Itu butuh dibantu oleh semua pihak sih gitu kan. Kita nggak punya render farm, kalau mau nge-render itu satu frame aja butuh 30 jam untuk satu rendernya, jadi butuh waktu yang banyak gitu kan. Yang punya render farm di dunia itu yang bisa disewa itu cuma ada di Oslo, ada di Meksiko, ada di Kanada gitu. Itu pun cuma sekitar 15.000 sampai 250.000 unit komputer untuk render farmnya, itu mahal sekali gitu kan. Jadi kita bisa pipeline ke sana, tapi semuanya nggak memungkinkan lah untuk bisa membuat seperti itu gitu. Jadi kita do the best with what we've got aja sih sekarang gitu. Jadi dengan tim yang ada, dengan orang yang ada, yuk kita sama-sama kita trial and error terus, kita bikin kasus-kasus, kita bikin case-case yang technically difficult untuk bisa naik ke step selanjutnya gitu kan. Itu emang salah satu cita-cita saya untuk mendorong sisi technicality-nya Indonesia nih, terutama di CGI, untuk lebih maju lagi ke depannya. Jadi terus dicoba lagi sampai akhirnya ini suatu saat sampai bisa ke titik itu gitu sih. Jadi emang harus pakai CGI, dan ya mohon harusnya sih bisa dibantu ya oleh pemerintah semuanya untuk bisa membuat sisi itu di perfilman Indonesia tuh jadi lebih maju dari yang sekarang itu sih. Jadi ya nggak tahu dari craft mungkin atau segala macam itu bisa buat render farm yang keren di Indonesia mungkin. Oke, sudah cukup terjawab ya pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin boleh langsung dijawab, silakan Pak Diraj. Ya, tadi masalah universe Ya. Ada beberapa kali saya sama Pak Riza udah bicara untuk prequel to sequel. But let's see, nanti kita lihat, kita masih dalam tahap obrolan. Dan kalaupun ada sequel dan prequel, tidak mungkin di tahun ini, pasti tahun depan untuk Hanzo. Thank you. Oke, berarti sudah cukup terjawab ya pertanyaan semuanya ya. Terima kasih. Kalau gitu langsung Mbak Puput selanjutnya ya, Mas Arul silahkan. 2 pertanyaan ya maksimal ya, supaya semuanya bisa kebagian. Yes. Terima kasih. Yang pertama, saya Arul dari DP Film Kabarindo. Pak Keke, yang pertama itu adalah kalau media berpihak pada promosi yang baik dan memuja-muji film ini, saya pikir di hari pertama Anda memang harus punya layar yang banyak sih untuk 1 juta penonton. Karena bukan kata kami, tapi justru produser yang lain mendukung ini gitu loh. Jadi saya pikir yang pertama saya akan memuji gestur dan kemudian level yang sangat melejit ya dari Yasmin. Terima kasih Yasmin. Kamu sudah bisa belajar, dan ini saya minta ya concern dari pertanggungjawaban dari seorang manusia setengah dewa, Anggi Umbara. Apa betul saya kemudian menilai Yayas seperti itu ya kan? Kalau Tika Bravani memang ini adalah kali pertama ya Tika. Jadi saya belum bisa banyak membuat perspektif tentang acting ini. Tapi yang Yayas, dan Yayas pun saya pikir saya cuma mau minta karena di tahun yang sama kamu punya Mangku Jiwo. Jadi saya pengen horor itu akan menjadi sesuatu yang baik kalau misalnya itu punya efek yang bagus untuk acting dan karirmu ya. Jadi tolong disampaikan dengan kami apa yang kamu bisa bandingkan, karena kamu menyebutkan staf ini kan menjadi horor yang sesungguhnya untuk karir kamu sebagai bintang horor. Apakah mungkin terpikir kamu akan jadi Susana? Karena di sini ada mamamu mungkin, ya kita daulat aja kamu menjadi ratu horor gitu ya. Yang berikutnya terakhir, Pak Keke, ada persoalan render, ada persoalan farm, digital farm yang memang harus maju. Saya sih tidak terganggu dengan CGI dari Anggi, sudah cukup bagus. Karena saya tidak punya pembanding lagi yang lebih baik dari yang Anggi lakukan, enough. Tapi memang persoalannya adalah kita kan harus punya render yang baik seperti Anggi bilang secara teknis. Tapi untuk seperti penonton yang biasa itu nggak kelihatan Pak Keke. Tapi persoalannya kalau Anda ingin membuat horor yang baik untuk yang akan datang,
berarti angkanya itu harus dinaikkan, bos. Ya kan saya tidak tahu apakah angkanya 10 miliar atau 15 miliar atau mungkin bisa disampaikan berapa miliar sih untuk menghabiskan. Boleh langsung ke pertanyaan mungkin, Mas. Berapa biaya yang harus dikucurkan untuk membuat Gansap ini untuk Pak Produser ya, agar Mas Anggi bisa lebih senyum lebar. Terima kasih dan sukses buat Gansap. Terima kasih Mas Arul. Boleh langsung kalau gitu dijawab pertanyaan-pertanyaannya dari Mas Arul, Pak Diraj. Jumlah layar dulu Pak Arul ya. Jumlah layar saya udah tahu tapi saya belum bisa buka karena di CPU udah didistribusikan dan ini mau lebaran jadi semua film yang akan tayang mereka udah tahu, tapi tanya saya di hari pertama mereka akan kasih tahu jumlah layarnya. Dan untuk CGI, kalau kamu perhatikan setiap film di company pasti kita upgrade quality dari production value-nya dan dari scriptnya, dari CGI dan lain-lain. Pasti setiap film kita akan naik terus dalam secara quality. Thank you. Oke, tadi sudah untuk angka tergantung, every project kan beda-beda. Oke, berarti sudah cukup dijawab ya Mas Arul ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan setelah ini mungkin karena waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab. Oh, oke, nanti boleh dilanjutkan untuk jawaban dari Yayas, nanti boleh dilanjutkan di one-on-one session bersama dengan teman-teman media setelah ini. Dan sekarang kita akan kasih kesempatan buat teman-teman media, sahabat-sahabat warta untuk mengambil gambar para kreator dan para cast ya. Dipersilakan untuk semuanya berdiri sejenak ya, dan mungkin dari teman-teman kru boleh di clear up